الرحمن الرحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang Palestina. Yang pertama, apakah kejadian Palestina yang saat ini sedang terjadi itu memang sudah digariskan oleh Allah, dan tentunya apakah itu dengan ridhonya Allah? Terus kenapa kalau di Palestina itu kan katanya banyak sekali tahfiz Quran, Pak Ustaz? Iya. Bahkan waktu ada ulama Palestina ke sini itu cerita setiap bulannya itu bisa menciptakan tahfiz Quran itu sekian. Tapi kenapa dengan banyaknya tahfiz Quran dan misalnya itu banyak ulama-ulama, Allah belum memberikan pertolongan kepada mereka, Pak Ustaz? Mungkin hanya itu aja, sebetulnya banyak yang saya tanyakan, tapi karena waktunya Pak Ustaz takut nanti. Baik. Makasih Ustaz, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu ada, Bu? Oh, bukan. Ya, tadi menarik pertanyaannya. Apakah ini ketetapan Allah dan ridhonya? Kita bagi dua. Tidak semua yang terjadi itu karena Allah suka, karena Allah ridho. Tapi semua yang terjadi pasti karena Allah berkehendak. Karenanya kejadian di surat Al-Hadid ayat 22 itu dibagi dua. Ada yang sama sekali tidak mungkin ada campur tangan manusia. Pohon tumbang, ya, nggak ada manusia yang numbangin tiba-tiba tumbang. Itu betul-betul kehendak Allah. Ya, gerhana matahari nggak ada campur tangan manusia. Nggak ada manusia yang memiliki ilmu agar terjadi gerhana itu pada tahun sekian. Nggak ada yang bisa. Maka gerhana matahari ketetapan Allah karena tidak ada kemampuan manusia. Atau tsunami, nggak ada manusia yang mampu mencegah agar tidak terjadi tsunami. Ya. Atau gunung meletus, siapa yang mampu menahan gunung meletus? Ada satu katanya, ya, almarhum itu siapa, ya? Nggak ada yang bisa, karena itu adalah ketetapan Allah. Nah, yang kedua, tidak semua yang terjadi itu Allah berkehendak dalam arti Allah ridho. Karena di situ ada kemampuan manusia untuk melakukan atau menghalanginya. Pembunuhan. Jangan mengatakan banyaknya pembunuhan adalah tanda kiamat berarti Allah ridho. Enggak mungkin. Dalam hadis dikatakan Allah benci dengan perbuatan dosa. Ya. Tapi kok Allah ngasih rizki, itu ketetapan. Manusia nggak bisa campur tangan. Tapi rizki nanti ada dua, rizki yang berkah, rizki yang tidak berkah. Kalau dengan cara yang halal berkah, tidak halal jadi tidak berkah. Kalau tidak berkah, Allah nggak ridho, memang nggak ridho. Peperangan itu Allah pasti nggak ridho. Manusia saja tidak mau. Tapi terjadinya peristiwa itu karena ada manusia-manusia yang tidak mengingat kembali kemanusiaannya tadi, kemuliaannya. Ya, atas dasar itu maka semua yang terjadi manakala sesuai dengan ketetapan Allah, itulah yang tidak bisa kita cegah. Tapi kalau di situ ada ya kemampuan manusia, sesungguhnya manusia dibekali akal, dibekali ilmu, dibekali hati, dibekali berbagai hal, maka seharusnya manusia mampu mengelaknya. Kan begitu. Dulu ada peristiwa di zaman Nabi Lut. Allah nggak suka peristiwa yang manusia melakukan homoseksual. Pasti Allah nggak ridho, nabinya aja nggak ridho, manusia aja tidak mau. Tapi kemudian Allah turunkan azabnya karena ada ketetapan semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Berarti yang ketiga, karena namanya balasan Allah, manusia tidak ada yang tahu.
Kalau kita tahu balasan Allah enak. Misalnya ada orang yang nyakitin kita, terus Allah kasih tahu nanti dibalas tahun depan. Oh, Mas, tahun depan Mas. Allah tidak memberitahu. Tapi yang pasti balasan itu di yaumil akhir, itu pasti. Maliki yaumiddin. Itu pasti. Makanya disebut hari akhirat adalah hari pembalasan. Namun kan kita nggak sabar kadang-kadang, pengennya sekarang. Maka disitulah Allah mengingatkan semuanya ujian keimanan. Jadi kalau belum Allah berikan pertolongan, ini ujian keimanan. Bukan berarti yang menolong nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi Allah masih menguji keimanannya. Karena kalau selesai, maka keimanannya mungkin nggak meningkat lagi. Sama dengan kita baru ngeh kalau ada peristiwa. Nggak ada peristiwa, nggak ngeh gitu. Ada peristiwa, iman kita meningkat. Nggak usah yang tinggi-tinggi peristiwanya, Bapak Ibu. Kita sakit aja iman kita meningkat. Ya Allah, aku sakit. Nah lumayan, alhamdulillah. Kalau nggak sakit, cuek bebek kan begitu. Ya kan begitu. Jadi perlu juga ujian Allah dalam bentuk yang manusia tidak mungkin bisa menolak. Maka yang ketiga, kalau persoalan pertolongan, berarti kan balasan Allah. Berarti kan perbuatan Allah untuk membalas. Yang baik diberi balasan baik, yang buruk diberi balasan buruk. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tidak ada yang tahu. Karena kalau diketahui, khawatir manusia tidak lagi beribadah. Karena tahu bakal dibalas di dunia, tenang aja. Nanti juga akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Itulah paling berat, kata para ulama. Ujian keimanan itu kalau ada peristiwa yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, itu ujian keimanan. Enggak usah jauh-jauh. Kadang kita juga berpikir keras. Ada sebuah masyarakat yang isinya orang-orang soleh, satu komplek, tapi tetap ada yang sakit. Harusnya nggak ada yang sakit. Orangnya ahli ibadah semua, harusnya nggak ada yang sakit. Harusnya umurnya panjang-panjang semua. Lah kan ahli ibadah, masa ahli ibadah dipendekin sama Allah? Harusnya anak-anaknya lancar-lancar jaya, tapi enggak juga. Nah itulah ujian. Tapi ketika diuji, apakah jadi mengurangi? Ah kalau gitu ngapain bantu? Enggak juga selesai. Nah itu yang salah. Ngapain aku berdoa? Ngapain aku berusaha? Enggak juga turun pertolongan Allah. Tidak. Ketika Allah belum menolong, berarti Allah masih menguji. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh berdoa. Jangan-jangan belum sungguh-sungguh berusaha. Karena balasan tidak ada yang tahu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Allah tidak menilai hasil, tapi Allah menilai usaha. Kita punya anak 5, yang berhasil 2 dapat pahala 5, bukan 2. Karena yang dinilai amal. Kita bantu ternyata belum berhasil, maka dicatatnya bantuan, bukan hasilnya. Karena ada pula yang mengatakan, ngapain kita bantu? Itu sia-sia, nggak berhasil juga, nggak paham konsepnya. Orang beramal sudah dicatat oleh Allah dan berpahala. Amal apapun, sekecil apapun, senyum aja dicatat, apalagi doa, apalagi bantuan moral dan material. Tapi Allah Maha Kuasa, hasil ada di tangan Allah. Bapak Ibu, kalau hasil di tangan kita, nggak kuat kita. Anak kita harus berhasil semua. Waduh berat. Nabi Nuh salah. Karena anaknya nggak mungkin Nabi Nuh dipersalahkan. Gimana sih anaknya? Kan anaknya enggak. Kan dia sudah ikhtiar maksimal tentu. Kecuali nggak maksimal ikhtiarnya. Pasti beliau sudah sungguh. Jangankan kepada anaknya, kepada umatnya aja 950 tahun. Masa 950 tahun itu kalau dihitung usaha udah pahala tinggi, dihitung hasil
Nabi Nuh 40 doang yang ikut, followersnya cuma 40, subscribe-nya cuma 40 bu, 40 sampai 100. Hebatan kita, followernya banyak, tapi yang Allah nilai, Allah catat adalah amal usaha. Hasil itu di tangan Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Jadi membantu jangan mikirin hasil. Karena kalau orang bantu mikirin hasil, besok gak bantu lagi. Aku udah bantu kok kamu masih kayak gitu. Ya udah gak bantu lagi. Aku bantu karena Allah, mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak berhasil, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tetap bantu sesuai tausiah MUI dan masyarakat dunia dimanapun. Pemerintah kita juga membantu. Membantu itu paling minim dengan doa, fadzalika ad'aful iman. Itu aja iman paling lemah. Paling lemah aja kadang enggak setiap saat, padahal itu iman yang paling mendasar. Sehingga kita dalam keadaan bagaimanapun, khususnya ya kita yang diberikan oleh Allah kemampuan, anugerah, kenikmatan, tentu kita ingin membantu siapapun, khususnya tempat para nabi, bumi yang paling berkah. Sampai Nabi pun sudah pernah di sana sholat di Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Demikian Pak. Yang ada acara tidak apa-apa ya Pak, bisa izin. Ustaz, ada dua narasi yang barangkali perlu diluruskan mengenai isu Palestina. Yang pertama adalah ada sebagian kalangan yang menyarankan orang Palestina itu sebaiknya hijrah saja, keluar dari bumi Palestina, keluar dari Masjidil Aqsa, karena di satu sisi mereka terus dizolimi, tapi mereka tidak bisa berikan perlawanan yang berimbang. Itu narasi pertama. Kedua, isu Palestina itu dikatakan hanyalah persoalan politik, dan karena persoalan politik maka jangan dicampur adukan dengan agama. Bagaimana Ustaz menanggapi dua narasi seperti ini? Terima kasih. Baik, yang pertama, pilihan untuk siapapun itu diserahkan kepada orangnya. Pilihan saya yang akan memilih karena ada pertimbangan-pertimbangan. Karenanya kita sesuai dengan amanah kemerdekaan, ya, bahwa kemerdekaan ini adalah pilihan bangsa Indonesia, dan masing-masing bangsa dengan kemerdekaannya memilih apa untuk mereka. Sehingga kalau ada orang yang ngusulin mendingan keluar, berarti dia belum paham bagaimana keinginan masyarakat di sana. Kita aja nggak bisa maksa anak, pokoknya nak kamu seperti ayah, kan nggak bisa. Aku punya pertimbangan ayah, aku punya ini, aku punya cita-cita. Mereka sudah ada planningnya. Jadi seolah-olah kita lebih tahu dari mereka. Enggak, kita itu membantu saja. Yang lebih tahu dan lebih baik untuk mereka, yang paling tahu adalah mereka. Ada ungkapan Arab, ahlu Makkah adra bi sya'biha. Orang Mekah lebih tahu yang paling pas untuk orang Mekah. Kita juga paling tahu. Maka kan tidak boleh campur tangan dalam tanda kutip secara langsung. Kenapa? Mereka mengetahui apa yang paling tepat untuk mereka. Jamaah Masjid Al-Muhtadun lebih tahu yang pas untuk jamaah Al-Muhtadun. Yang lain boleh ngusulin, oke, kalau ngusulin bagus, tapi mengusulkan yang konstruktif, yang membantu, bukan yang destruktif. Itu catatan saya, karena banyak yang begitu. Kita katakan kita tidak lebih tahu dari mereka. Mereka lebih tahu yang paling pas, yang paling baik untuk masa depan mereka, karena mereka sudah tinggal di situ dari mulai bayi, bahkan dari orang tua mereka, bahkan dari nenek moyang mereka. Sehingga yang paling tahu kita serahkan. Kita hanya mampu membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, ekonomi, politik itu kan tuntunan agama. Maka Nabi kan dijadikan siapa?
teladan untuk semua umatnya. Jadi kalau ada mengatakan di sana urusannya bukan urusan agama, itu urusannya urusan politik. Semua urusan itu babnya agama. Kalau enggak, maka tidak ada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar pun enggak mau jadi khalifah. Ini urusan politik. Enggak. Ini urusan kemanusiaan. Atau lebih luas lagi, dalam urusan kemanusiaan ada ekonomi, ada akhlak, ada pendidikan, betul kan? Ada hukum, ada budaya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu urusan politik, ya, tapi itu urusan kemanusiaan. Karena kita manusia. Politik itu kan bahasa Arabnya artinya cara atau strategi. Di keluarga aja ada caranya. Ini anak saya caranya begini karena dia tipenya begini. Ini masih saya begini karena caranya begini. Maka disebut oleh para ulama dulu namanya siasah syariah. Siasah syariah itu strategi sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi kalau sesuai tuntunan syariat itu agama, ya. Tentu dalam tanda kutip bukan praktis, tetapi nilai-nilai dari kebaikan itu adalah bagian dari agama dan kemanusiaan. Gotong royong itu bagian agama. Ada yang kan gotong royong bukan agama, ya. Agama menuntun gotong royong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nabi itu diutus sebagai pemimpin semua umatnya, berarti ada kan cara. Nabi Musa beda cara, Nabi Muhammad beda cara, Nabi Isa beda cara, berarti mereka menjalankan siasah syariah. Sehingga yang dimaksud politik ini adalah nilainya, bahwa kita membantu itu harus tahu cara, jangan membantu juga tidak tahu caranya. Wah, orang sakit, saya pengen bantu langsung ke lokasi, lihat dulu kondisinya. Sama aja ada tsunami, kalau kita tidak mampu datang sendiri, jangan. Itu khawatir bukan membantu, menyusahkan orang banyak. Orang lagi sakit ke Aceh lagi tsunami, gimana Pak? Di sana jadi beban untuk orang banyak. Ya kita memang mengukur diri pula. Itu namanya politik, yaitu cara yang terbaik, kiat, strategi. Sehingga dalam semua aspek kemanusiaan ada caranya. Dalam menjalankan agama dituntun etikanya, caranya. Itu kan dalam tanda kutip bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Enggak mungkin. Yang bicara aja itu sebetulnya bagian dari politiknya. Jadi yang bicara aja itu bagian dari politiknya, yaitu politiknya nggak usah ikut campur. Nah, itu politiknya. Padahal kita nggak ikut campur karena mereka yang lebih tahu, yang pas, yang sesuai. Kita membantu atas dasar kita sebagai sesama manusia. Bahkan para nabi pernah di sana. Maka apa yang bisa dilakukan oleh setiap manusia? Dan kalau itu politik, maka masyarakat dunia nggak pada bantu. Ternyata masyarakat dunia bantu. Sekarang itu kalau kita tadi malam saya lihat di TV, itu ternyata bagus. Semua masyarakat dunia itu dari mulai ya Amerika, Kanada, di Prancis juga ada, di Bogota, di berbagai negara itu juga ingin membantu. Berarti nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya kan? Kalau ada masalah kan nggak boleh. Tapi masyarakat dunia pun mereka ingin membantu. Bayangkan kita yang disebut masyarakat religi, gitu ya, masyarakat yang kuat dengan nilai-nilai agama. Maka bukan persoalan politik praktis, karena kalau politik praktis yang paling tahu mereka, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kita membantu atas nama manusia, atas nama agama, atas nama kemuliaan. Itulah catatan saya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Untuk kemuliaan majlis kita, keberkahannya, kita ikut tuntunan Nabi, yaitu kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.